Jangan pernah melawan orang benar. Karena selama-lamanya Anda akan dicap salah di hadapan Allah. Kalau mau bertengkar sama orang, kalau mau bertikai dengan satu pihak, pastikan terlebih dahulu, tujuan Anda jelas, pastikan perbedaannya itu prinsipil, bukan sesuatu yang diada-adakan. Ayat 2 menjelaskan kepada kita, bahwa kita harus gentar, jangan bertengkar sama orang. Tapi kalau memang kita perlu berada dalam satu konflik, pastikan tujuanmu mulia. Apalagi kalau tidak jelas atau area abu-abu, kalau Anda melawan orang benar, celaka. Alkitab mengatakan di ayat 2, kalau siapa yang kita ajak untuk bertikai, pastikan dulu kita mengerti kita sedang melawan siapa. Ayat 2 ini menjelaskan kepada kita, seringkali banyak orang mengalami benjut-benjut, mengalami permasalahan, mengalami babak belur dalam kehidupannya, bukan karena orang itu tidak bisa menjaga diri, tapi dia salah melawan seseorang. Ayat 2 mengajarkan kepada kita untuk hati-hati. Jangan emosian dalam hidup ini, jangan sampai amarahmu membutakan sehingga Anda tidak lihat siapa yang sedang Anda lawan. Bahkan orang berkuasa, raja, pemerintah pun jangan, apalagi orang benar. Be very careful, ke depan sana ada banyak jebakan. Di antara kita kan ada orang-orang yang terjerumus ke sesuatu karena lawannya adalah orang yang sangat-sangat tidak patut untuk dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 2 ini menjelaskan kepada kita hari ini untuk kita selalu berhati-hati kalau kita sedang bermusuhan dengan seseorang. Ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Alkitab mengatakan di ayat 3, kita terhormat kalau kita menjauhi perbantahan. Menjauhi perbantahan bukan berarti lari dari permasalahan. Kadang-kala langkah terbaik untuk kita lakukan dalam suatu suasana yang tegang adalah diam, tidak mengucapkan sebuah kata. Ayat 3 mengajarkan pada kita untuk menjauhi perdebatan, bukan untuk lari dari permasalahan. Menjauhi perdebatan itu buang kolesterol yang buruk. Pastikan kalau memang kita harus bersih tegang untuk hal-hal yang sifatnya prinsip. Bukan sesuatu yang kecil yang sebenarnya tidak membuat perbedaan secara permanen. Kalau Anda mau mengurusi sesuatu, pastikan itu sesuatu yang perlu. Hidup itu terlalu mulia dan berharga untuk ngurusi yang tidak-tidak, saudara. Hidup itu terlalu singkat untuk urusi segala perkara. Pastikan pilih-pilih hari ini apa yang mau Anda permasalahkan. Jangan segala sesuatu dijadikan masalah. Makanya itu di ayat 3b dikatakan setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Tapi ada tipe orang yang kedua, yang memang kemana-mana suka pertikaian. Saya melihat itu di masyarakat. Tidak jauh kadang-kadang kita lihat di kanan kiri kita, bahkan kita sendiri bisa jadi orang gitu. Kemana-mana suka debat, seolah-olah setiap topik bisa diperdebatkan. Dan ada orang tertentu yang memang tidak suka damai hidupnya. Pindah gereja ke gereja lain, ya isinya cuma tukaran atau bertengkar satu sama lain. Rasanya segala sesuatu dipermasalahkan. Ada orang yang senantiasa melihat lubang pada donat, tidak pernah melihat adonannya. Kalau seperti itu tuh masalah hati. Kenapa dia tidak bisa menjauhi perdebatan kemana-mana debat sana dan sini? Karena hatinya memang meledak dengan marah. Ada orang yang tidak puas, yang suka kritik orang lain. Ada orang yang di dalam sebuah gereja suka kritik gereja lain. Sudahlah, kalau hati kita ini digembalakan, rumput kita lebih hijau daripada rumput tetangga, kita tidak akan urusi rumah tangga orang lain. Hidup terlalu singkat untuk jadi busybody. Karena kita itu punya misi. Dan seumur hidup kita pun, kalau kita taat, tidak tentu misi kita bisa tercapai loh ya. Apalagi kalau visi kita besar. Ayat yang ketiga ini mengajarkan kita semua orang Kristen untuk jadi less of a busybody. Untuk berkurang menjadi seorang yang suka urusi urusan orang lain. Pastikan kalau Anda urusan orang lain, itu untuk ministry. Anda tidak lakukan itu untuk kepuasan hati. Anda lakukan itu untuk benefit orang lain. Anda lakukan itu untuk menolong dan membantu. Harus menimbang. Mengapa kita masuk ke dalam berbagai permasalahan dalam kehidupan ini? Karena motivasi kita memasuki sebuah perkara seringkali adalah salah. Ada waktunya ketika saya pikir-pikir, kayak gini ngapain diperdebatkan? Udahlah, ada hal-hal tertentu yang perlu kita drop gitu aja. Kita jatuhkan. Kita tinggalkan, kita abaikan. Do not sweat the small stuff in life. Jangan dikit-dikit berkeringat dalam kehidupan ini. Segala sesuatu selalu dijadikan isu hati. Itulah ayat ini yang dimaksudkan di dalam ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Artinya orang ini selektif sekali. Pilih-pilih apa yang diperkarakan. Ya. Sedangkan orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Alkitab mengatakan ada orang yang going through life, hidup sehari-hari dalam kebodohannya. Dan kebodohannya nampak. Dengan dia bertengkar kanan kiri, segala sesuatu dipermasalahkan. Ada orang itu yang simply difficult people. Be an easy going person. Jadilah orang yang mudah. Jangan menjadi orang yang susah dan menyusahkan kehidupan orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak istri-istri seperti ini? Segala sesuatu tentang suaminya diperkarakan.
di dalam rumah tangganya. Gimana bisa happy marriage-nya? Berapa banyak suami yang seperti begini? Everything di rumah itu dicacati. Setiap masakan, so what gitu loh kalau kurang asin. Kalau nggak emosi nggak apa-apa ngomong yang enak, mah tak rasa ini kurang asin dikit, kurang garam. Tapi kadang-kadang kita pakai gebrak meja. Karena mungkin kita lagi kesel di tempat kerja. Ini makanan macam apa? Lebih baik papa makan di luar. Don't sweat the small stuff. Jangan keringat untuk perkara-perkara yang tidak berarti. Jangan berkeringat. Belum push up, baru jalan 3 langkah. Udah basah kuyup dengan keringat. Bagaimana diajak lari? Diajak jalan aja mau pingsan. Kalau perkara kecil aja Anda sudah mengomel, kita mengomel. Bagaimana dengan perkara besar? Terhormatlah mereka yang menjauhi perdebatan. Itu maksudnya. Pilih-pilih Bapak Ibu. Ayat sebelumnya kan tentang raja mendatangkan bahaya. Pilih-pilih orang. Pilih-pilih orang. Ngomong sama orang tua harus beda sama ngomong anaknya. Ngomong sama bos harus beda dengan ngomong sama pegawainya. Ngomong sama gembalanya beda dengan ngomong beda. Harus pilih-pilih, mengerti, menempatkan diri. Tapi ayat berikutnya, pilih-pilih kasusnya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak suami yang seperti itu? So what lah. Kalau memang kurang asin, anggaplah berkat juga. Ada hal-hal tertentu tidak perlu dibicarakan. Apalagi kalau kondisi lagi sensitif. Kebanyakan loh ya, kalau kita sampai bisa mengerti hal-hal seperti ini, kebutuhan konseling akan drop di gereja. Karena pernikahan akan lebih harmonis. Saya tidak berkata kita silent, lari. Kalau setiap hari, 365 hari, makanannya nggak asin sama sekali. Kecuali kalau disengaja demi kesehatan. I think someone needs to open their mouth. Ada orang di dalam rumah itu yang harus buka mulut dan beritahu, kasih masukan, makanannya kurang asin, gitu loh. Tapi nggak perlu pakai emosi. Jangan berkeringat untuk perkara-perkara yang tidak berarti. Anggaplah berkatlah hari ini kurang makan garam supaya tidak blow trik. It's very simple wisdom. Saya kasih contoh hari ini, Amsal-Amsal kehidupan, how to read the Bible. Alkitab itu aplikasi. Apalagi kitab Amsal kalau Anda lihat dari awal sampai akhir. Luar biasa tuh saya baca ini. Kalau Anda dan saya bisa mengerti 30 sekian pasal daripada Amsal. Sekalipun Anda umur 17 tahun, Anda bisa lebih bijaksana dari orang yang umur 71 tahun.